warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya, salam kebajikan. Kita pantun dulu guys. Tuku sandal nang dina kemis. Ketemu maning nang jurnal Mbah Kumis. Sewek. Siang hari ini kita bersama pengusaha antik. Katanya kalau nggak antik nggak asik. Dengan Bapak Jarot. Jarot, ya. Selamat betul. siang Pak Jarot. Selamat siang Mas, selamat siang. Nah ini yang dijual di sini apa aja Pak Jarot? Khususnya yang saya jual itu ya barang lawasan lah. Ada yang bilang lawasan, ada bilang antik, ada bilang second. Itu tergantung yang bilang, terserah. Tapi kalau saya cenderungnya ya antik Pak, antik. Kalau antik itu banyakkan dari kayu, dari besi juga ada. Itu saya dapat berangkas bikinan zaman VOC, saya ada itu di depan. nanti juga kita lihat ya Pak ya. Ada ya, bikin lama itu zaman Belanda itu saya dapat berangkas lama, saya punya. Ya kayak gitu. Kalau yang ini di sini ini cenderung yang kayu semua Pak. Berangkasnya itu dulu sejarahnya buat kasih dokumen ya, atau uang Pak? Rata-rata itu bisa buat dokumen dan uang itu rata-rata kalau berangkas dulu lebih besar sih Pak. Cuman besar, kuncinya cenderung manual. Sistem manual, kuncinya manual. Pakai kunci biasa ya, nggak pakai kunci, enggak pakai kode, apalagi digital, enggak digital, ya manual aja Pak. Zaman Belanda Nggih, zaman ya. sebelum. Ada tahunnya enggak itu Pak? Tahunnya kayaknya enggak ada Pak, tapi dari jenis tulisannya tulisan ejaan lama Belanda. Pak, ejaan lama. Berarti pasti ejaan lama. Pasti. Ini kan jenengan jual beli barang antik ya. Betul. Ini identik di masyarakat itu klinik. Iya betul Pak, Nah, ini betul. Banyak yang tolong ceritakan Pak Jarot pengalaman dengan barang-barang gaib gitulah, berhubungan dengan barang antik ada gaibnya gitu. Iya betul. Ya memang banyak yang memahami atau memberi pengertian bahwa antik cenderung klinik apa gimana lah ya. Tapi kalau kayak saya ya arahnya ke budaya Pak. Budaya ya. Dan saya juga cinta, dan dari remaja kan saya pencinta alam Pak, mencintai alam. Jadi kalau lihat kayu-kayu yang bagus-bagus, masih bagus-bagus walaupun kayu bekas lama lah ya. Kalau dibuang kan sayang Pak. Jadi dari awal saya sebagai seorang pencinta alam, sering daki gunung, terus lihat kayu-kayu terbuang. Nah ini kalau ini dimanfaatkan lagi, dibangun lagi, direkondisi lagi, kan minimal kita membantu menyelamatkan pohon untuk yang seharusnya ditebang. Akhirnya tidak lah, ini untuk bikin lemari yang seperti ini aja kan butuh barang segini, kan butuh berapa pohon Pak untuk ditebang, kan kayak gitu Pak. Luar biasa ya. Iya betul. Di samping saya menguri-nguri budaya, juga ada dampak yang lain. Saya bisa menyelamatkan ya secara ekonomi, bisa memberikan dampak ekonomi, mendaur ulang barang, juga bisa secara idealisme bisa menyelamatkan pohon, mengurangi kebutuhan kayu. Betul. Kayu itu yang paling. Padahal kalau kayu-kayu zaman dulu itu kualitasnya lebih. Iya Pak, betul. Lebih bagus ya Pak ya. Kalau kayu zaman dulu umur yang ditebang rata-rata lebih lama. Terus besaran lilitan juga lebih besar. Itu kayu dulu. Terus ya ada waktu-waktu tertentu lah untuk menebangnya, kapan ya mangsa. Tapi cenderung sekarang kan bilangnya itu klinik kayak gitu. Tapi kalau mungkin ada ahli yang meneliti, itu dibikin secara ilmu sekarang ya masuk juga Pak. Bisa akhirnya bisa dijelaskan gitu loh. Kayak orang dulu kan istilahnya titen lah. Kapan masa bubuk atau masa itu penyakit kayu berkembang, bertelur, itu kan cuma ngambil ilmu perhatiannya ke tingkat itu. Istilah orang Jawa titen gitu Pak. Iya betul. Secara ilmu kayu, kalau pada masa tertentu itu kayu dalam kondisi basah. Iya betul. Mudah terkena penyakit kayu. Betul kayak gitu Pak. Zaman dulu ilmunya ilmu titen. Ilmu titen. Kalau sekarang kan mungkin bisa dijelaskan secara ke ilmu sekarang lah. Iya betul. Nah itu untuk pengalaman gaib. Kalau pengalaman gaibnya beberapa kali Pak. Dan saya juga sering darani banyak teman, jenengan orang umum lah kayak gue didoli gitu. Misalnya saya suka
ada barongan lah Pak. Barongan itu yang kesenian ebek, kuda lumping itu kan, ya, kuda lumping. Ya saya dibilang nggak umum lah, tapi kan saya kasihannya kayak gini Pak. Ini barang sejarah. Kalau dibuang kan sayang Pak. Saya rapiin, saya kumpulin. Ya itu pernah kejadian. Jadi saya kan biasa rumah saya buat anak-anak kecil-kecil pada belajar ngaji, Iqra. Itu pada takut semua Pak. Pada mau kesini takut, lari. Lah saya perhatiin ini bocah pada melayu, kenang apa ya? Jebul-jebulnya kok itu jadi penting lihat barongan. Sampai malam-malam saya bela-belain tak delengi terus Pak. Didelengi jebul-jebulnya kok saya mandan merinding. Jadi apa ya bulu kuduk apa ya bulu kuduk berdiri. Alah tapi ya Allah. Ya ada makhluknya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi saya pikir ya pasti ada kene. Di sini kayaknya ada barang yang lain lah, makhluk gaib. Tapi saya pikirannya kan ya udahlah, kamu ya di dunia kamu, saya manusia di dunia manusia, saya cari nafkah lah di dunia ini ya. Udahlah masing-masing jangan ganggu. Atau anak kecil ada yang lihat? Kalau anak itu anak saya sendiri dulu ya pernah ya kayak gitu diwujudin ya tahu, tapi kan bentuknya apa Pak? Ada ini anak saya sendiri, ini nggak bohong, ini anak saya sendiri itu dia pocong ya tahu. Pocong ya. Ya pocong. Tapi kan saya kan secara keyakinan saya Muslim. Iya. Saya Islam. Jadi menurut kaidah agama yang saya yakini, saya ya tadarus Al-Qur'an, Pak. Dan saya biasakan di rumah itu harus ada tadarus dan sholatnya saya jangan ditinggalkan. Ya alhamdulillah, Pak. Nggak ada apa-apa lah. Alhamdulillah. Ya nggak ada apa-apa karena berdasarkan keyakinan manusia itu ya lebih tinggi. Kalau cara ya terserah lah. Kalau yang keyakinannya di luar Islam ya kan ada cara-cara di luar Islam. Kalau saya Muslim, cara-cara ya saya pakai cara Muslim luar gitu. Biasa. Okay. Untuk pelanggan pernah nggak? Misalnya beli barang, ada hantunya ini dikembalikan lagi. Itu ada pernah nggak? Ada Pak. Itu 2 kali saya pernah dapat barang-barang dari rumah sakit, bongkaran dari rumah sakit Kebumen. Jadi ada pemborong besar, borong di rumah sakit Kebumen. Saya kan pedagang kecil Pak. Jadi bahasa Jawanya nyempil lah, beli ke pemborong besar itu ada dipan, ada macam-macam. Itu saya 2 kali Pak. Itu pertama dipan bekas rumah sakit. Ya kan saya udah deal, harga udah deal, tinggal Pak besok diantar, ya saya diantar. Tapi kan salahnya dia nggak nanya ini barang dari mana. Ya saya diem aja Pak. Setelah sampai di sana, kok nanya, Pak ini barang dari mana dulu? Ini saya belinya dari rumah sakit Bu. Lah wong belinya dari rumah sakit saya nggak mau bohong. Iya. Orang kalau nggak dari rumah sakit nggak jadi, berarti kayaknya pernah buat mati orang. Ya pernah aja Bu, ini barang lama ini. Rumah sakitnya udah zaman dulu, ya. Dikembaliin. Ya saya ya nggak apa-apa Bu, kembaliin. Tapi ya mohon pengertian lah. Saya kesini pakai transport. Ya digantiin transport nggak apa-apa. Ya. Tapi memang ibu itu terganggu ada. Enggak, itu gitu. baru keyakinan. Oh, yang belum dia belum istilahnya nembake diceritani barang kang rumah sakit aja itu udah takut. Yang kedua itu ada kedua pembeli. Ya ibu-ibu datang komplain, Mas itu barang mau tak kembaliin nih. Udah beli ya? Ya udah beli, udah saya antar, udah dipakai Pak. Itu barang udah saya Pak? Padahal lemari Pak. Lemari. Itu saya dapat barang lemari. Kayaknya kalau nggak salah kiriman dari Jakarta itu Pak, lemari. Ya jati bagus, lebar. Lah, kok bilang kayak gini Pak, itu lemarinya dipulangin. Loh, dipulangin Bu? Kenapa Bu, rusak atau gimana? Enggak Pak, ada hantunya gitu. Loh Bu, orang saya yang bertahun-tahun dagang kayak gini nggak pernah ditunjukin hantu kok gitu. Ada Pak, itu pulangin. Nah akhirnya kan ya nggak apa-apa Bu, dipulangin. Tapi kan saya bakul Bu, saya harus dapat gitu ya udah deal, duitnya udah saya makan, udah saya belanjain yang lain. Jadi ya suruh mengembalikan sesuai ibunya beli, saya ya nggak bisa. Jadi ya dipotong kerugian sama transport. Nggak apa-apa Pak, yang penting pulang. Ya, ya pokoknya udah deal ya Bu, soal ini. Akhirnya kan saya tanya gini Pak, ngapunten ya Bu, ini ya di luar konteks ya. Ngapunten, jangan tersinggung. Ibunya keyakinannya nopo gitu. Ibu keyakinannya apa? Yeah. Oh saya Muslim Pak, Muslimah ya, orang Islam. Ya alhamdulillah Bu, kalau Muslimah, ibunya di rumah sering buat ngaji, tadarus, sholatnya rajin. Allah kalau jin-jin yang kecil-kecil kayak gitu takut Bu, insya Allah takut. Orang
Di sini aja mungkin kalau mata kita kebuka, tahu semua jin Bu di sini, banyak jin di sini lebih banyak daripada manusia. Nah, saya kasih pengertian kayak gitu, Pak. Alhamdulillah. Orangnya nggak jadi ngembaliin. Coba kalau ngembaliin, kan saya bingung. Duit udah saya pakai buat belanja lagi. Kan saya sudah kadakan cari duit buat pulangin. Iya. Itu yang dan orangnya takut. Tapi saya rasa kasih pengertian kayak gitu. Alhamdulillah. Ibunya berubah pikiran. Iya. Akhirnya sekarang gimana? Ya, nggak komplain lagi. Nggak komplain lagi. Pernah saya ke sana, gimana Bu? Hantunya cuman tersenyum. Ah, berarti kan aman. Dia cuma main job, mesem ya. Pilih Bu, anu apa hantunya cuman main job. Ah, aman. Yang orang balik lah duit aja gitu. Ya, alhamdulillah. Iya gitu. Kalau untuk barongan gimana? Itu barongan ya, itu Sekarang kejadian. gimana? Itu dibeli sama pengusaha Purwokerto, Pak. Itu orang penyuka antik. Rumahnya jauh banyak itu. Dia penyuka Kolektor antik, lah ya. kolektor, penikmat antik. Ya biasanya kalau yang penikmat antik murni itu nggak mikir yang klinik-klinik sih, Pak. Dia nggak mikir. Akhirnya mungkin karena nggak mikir, sananya jadi bosen dia. Lah, saya kok dicuekin ya gitu. Jadi Cina lah, kalau jinnya mau ganggu mungkin ya ini pemikiran saya. Jinnya ada ganggu apa medina ganggu lah, ganggu kayak lah. Bosen lah, nanti dicuekin tok kayak gue kan, cintanya. Berarti nggak ada komplain dia, Pak? Nggak ada komplain. Padahal di sini, Pak, bocah cilik, ruge, langsung lari, Pak. Takut ya? Iya, anak kecil lihat. Ya kata orang-orang yang paham sih, ya maaf lah ya, saya kan nggak tahu hal-hal kayak nggak punya ilmunya lah ya, nggak ilmu kayak gitu saya nggak punya. Jadi ya, dan bocah cilik pada wedi, gitu. Lihat aja itu takut. Padahal kan anak-anak kecil-kecil lah, ada yang 5 tahun, 4 tahun, paling tua yang ngaji di tempat saya kan suka ngaji itu, ya paling 8 tahun, 9 tahun gitu pada ngaji ikro sama istri saya kadang-kadang yang bantuin kayak gitu. Lari itu, saya nyampe gumun, lah malamnya itu saya tunggui, John. Nggak ada apa-apa. Ya nggak ada apa-apa, tapi tak deleng-deleng Pak sampai jam 1. Ya? Merinding, bulu kuduk ini berdiri. Oh, berarti ya ana temenan kowe. Ya wis kowe ngono bae tak pupuk sama saya. Ya wis kowe ngono bae. Nyong arep bulat tangan karo dagang kae. Akhirnya payu, alhamdulillah payu. Orang payu kan repot tak aku. Laku berapa dulu Pak itu, Pak? Ya alhamdulillah barongan sepasang. Saya jualnya sih nggak fanatis lah, Pak. Termasuk barang kayak gitu. Langkah saya jual cuman 750. Dua gue sepasang. Ya, Dua berarti ya? Iya, bentuk naga kayak gue. Keren ya. Iya. Ya nek Ukiran ya? Ya ukiran. Cuman kayunya kan kalau kayak gitu bukan kayu Yang keras. berat ya. Kayu waru paling. Kayu waru nggih. Maksudnya lah nek barongannya kayu abot ngosing main ya Iya, betul. tengklek itu. Iya. Aduh. Nah, ini biasanya pelanggannya Pak Jarot ini dari mana aja biasanya? Rata-rata pelanggan saya itu kelompok perkotaan, Pak, banyak kan. Perkotaan yang suka antik Yang suka lah ya. barang lawas lah. Barang lawas cara wong desane barang bekas. Ana sing lebih ekstrim maning ya barang rombeng gitu kan, ada sing bekas lawas rombeng antik kayak gitu. Mana tingkatannya ya, Pak ya? Ya, kadang malah perkotaan, Pak, orang ya rata-rata bermobil lah, bawa mobil berarti kan menengah ke atas. Menengah ke atas. Ya mungkin kalau orang-orang desa masih sugestinya bukan Medine, itu ya mungkin. Ini pemahaman saya lah ya, mungkin beda dengan yang lain pemahamannya. Mungkin ya anak Medine apa gengsi lah, barang bekas. Lah kalau antik nggak bekas ya nggak ada ya, Pak. Iya. Antik ya bekas. Ada istilah ngelungsur gitu. Lungsur gitu. Malung lungsur gitu ya. Nggih, bahasa caranya alus lah. Nuwun sewu lungsur gitu. Nggih ya kayak gitu, Pak. Jadi yang saya prihatin kan ini kan pengalaman saya, Pak. Dulu kan saya kerja di toko antik daerah Ciputat, Pasar Jumat lah. Itu juragan saya, bos saya orang Padang. Itu yang saya terenyuh di situ. Itu hampir yang beli kayak gebyok, kayak meja-meja gitu lama, lemari-lemari lama, itu bule, Pak. Eropa ya. Eropa ya. Waktu itu saya kan dipercaya suruh ngelola apa bahasa Inggrisnya kayak lah, workshop apa ya, jadi tempat kerja ya, showroom aja gue. Saya itu di situ, itu yang saya kadang-kadang terenyuh. Itu lagi kok sing tuku wong bule-bule kabeh sing akeh. Itu kalau ya mungkin sih pedagang ya, Pak. Tapi kan belinya takar kontainer, Pak. Barang yang super-super. Lah saya kan terenyuh neng ati, saya terbersit. Lagi sih mengkonek wong Jawa
ora umahe ora seneng gebyokan, Iya. ora seneng ngurisban sing lawas. Lah mengko sih anak putu, anak-anak Iya, kita betul. kelak ya, Pak. Lihat gebyok, lihat apa nang museum kan. Iya. Apa lebih tragis maning? Bukan museum Indonesia. Museum nang luar negeri. Ya Allah, ya melas Pak ya. Saya tetap pikir kayak gitu Pak. Jadi saya jualan kayak gini. Ya memang dagang kayak gini ya harus suka Pak. Nek sing ora suka repot, harus kita bisa menikmati lah. Bisnis kayak gini harus di samping kita orientasinya nggolet untung, juga orientasi batin Nguri-nguri. lah. Iya, nguri-nguri budaya ini- apa ya? Melanjuti nguri-nguri. Pak Jarot ini pernah nemu atau beli barang kok suka banget nggak mau jual, pernah nggak? Pernah Pak. Saya itu dapat risban itu dulu, risban bikinan tahun ya sekitar 17-an punjul lah, 17 pira ya gue. Jadi enak si kita ya nyong duitan Pak. Tapi waktu itu ya biasalah, bakul modal tipis. Tadi nek wis alah ya Allah, modalnya wis aduh dia butuh duit, gue bocah apa, bocah kerja maksudnya yang kerja. Akhirnya kan peteng dedet, istilahnya SPD lah. Sempat peteng dedet akhirnya aja Iya. dol Pak. Ngajok ceritanya. Maju Pak, yakin Jan, kayak keyung-yung kan uduh. Hmm. Jadi saya pernah sih kejadian barang udah saya masukin dilalah ke foto. Anak sing weru seneng. Ya akhirnya saya kan penjual Pak. Iya. Masa penjual kon Dirayu terus ya. dirayu terus akhirnya kontal Pak. Ya lemes. udahlah ya lepas. Akhirnya kadang saya suka kayak bahasa Jawanya keyung-yung Kalau apa ya. kangen gitu. Kangen ya kangen Pak bener. Keyung-yung mana saya usaha kayak gini Yang beli orang Jawa atau enggak? orang dekat malah sini nih. Oh. Juragan Jamu Mas Nurholis, Genta Padi itu. Hmm. Itu dia seneng antik Pak, akrab sama saya, bos lah barang apik aku ya keyung-yung gue. Tapi siki wis seneng jangkrik kaya nyong ora elok nyong ngenyang. Juragan besar dia ya ora elok Pak, aduh ya Allah. Kalau kangen sok Ya kadang sama. main ke sana padahal saya nu pengen beru barangnya itu, pengen tahu aduh ya barang apik ya Allah aduh. Iya itu. Nah, ini kalau misalnya ada penonton yang pengen barang-barang kayu antik atau lawasan, ini menghubungin Pak Jarot di mana alamatnya Pak? Ya kalau alamat saya itu di Desa Kebarongan RT 1 RW 13 Kecamatan Kemeranjen. Kalau alamat jalan ya Jalan Kebarongan Buntu Gombong, maaf, Jalan Buntu Gombong kilometer 1. Sebelah kanan jalan ada Jarot Antik lah. Ya kayak gitulah Jarot Antik kenyataannya, tapi ya tidak semuanya antik ya, bisa dikatakan barang bekas ya nggak apa-apa lah. Itu kenyataannya kayak gini. Ancar-ancarnya Pondok MBI ya? MBI ya ke timur, itu ada Nah, Masjid itu. Baitul Salam tingkat ke timur, itu ada kios, bukan toko lah, masih kecil-kecilan Pak, kayak kios lah ya, bahasanya kios juga ya, sederhana kayak gini. Monggo yang mau ikut nguri-nguri lah, nguri-nguri barang-barang budaya Jawa ya, yang kayu loh Pak, ini yang klinik-klinik yang kayak keris apa, modal nggak kejangkau saya. Itu lebih modalnya lebih gede lagi. Iya. Tambahan kalau untuk penjual-penjual di kota, di Jogja, di Bandung, di Solo, itu biasanya mencari barang di Ya. daerah-daerah kecil ya, Ya dia kecil. seperti di sini. Ya. Kalau Ya. misalnya ke Jogja, ke Bali, ke Bandung, ke Jakarta mungkin harganya lebih tinggi. Untuk daerah Barling Mas Cakep khususnya, kalau mencari barang-barang antik, bahan dasarnya kayu, bisa datang ke sini, Alhamdulillah. ke tempatnya Pak Jarot. Nggih. Untuk barang, Pak Insya Allah barang antik memang asik. Asik. Tapi harus seneng, harus Iya. menikmati. Iya. Yang jelas kayunya kayu garing ya Pak. Ya garing. Kalau carane apa ya, prosentase kadar air ya lebih 0% sedikit lah ya. ya. Sedikit ya, bisa dikatakan 0 sekian persennya lebih anu. Udah barang openan, jadi barang-barang anu apanan itu Pak, ya betul. Ada lagi mau disampaikan Pak? Ya gitu aja, monggo lah. Sesama orang Jawa khususnya jangan sampai kelak anak cucu kita itu lihat motif dekoratif atau bangunan itu harus jauh ke luar negeri atau hanya ke museum ya. Marilah di samping kita bisa memanfaatkan fungsi, juga bisa ikut itu Pak apa ya jenenge? Iya, menyelamatkan lingkungan. Menyelamatkan lingkungan. Karo nguri-nguri anu apa ya, tinggalannya leluhur ya, Betul. kayak meja lurah,
gebyok kayak gitu Pak, kan itu tinggalan hasil karya para leluhur Jawa lah itu, monggo. Kemampuan saya hanya segini Pak. Oke Pak Jarod, tadi ada berangkas zaman VOC ya. Ya ada itu. Kita lihat ya Pak Jarod. Monggo. Ini kode Pak, ini kode. Ini harus W di atas, R di atas. Ini ya betul, ini sudah semua. Ini tinggal kunci dibuka. Kodenya berarti G W R. R D ya. Bentar dulu. Oh ya. Oh ya. Ya itu udah buka. Ini kode semua Pak, ini ya. Nah. Kode ya. Ya. Ini jadi termasuk jaringan kunci lah. Jaringan kode kunci. Nah, ini buka. Oh, dalamnya gini. Mungkin dulu tempat ya dokumen penting. Dulu perhiasan, dokumen penting, perhiasan, saudagar gitulah. Ini kuncinya kan masih kunci lama. Ini kan ejaan lama itu. Tulisannya. Punten Pak. Monggo. The Young Wat Kembang Jepun Surabaya. Ini kayaknya merek sama pabrikan Surabaya ini Pak. Ini kan ejaan lama ini. Iya, Surabaya. Iya, Surabaya. Ini juga ada ini Pak. Harganya berapa Pak kalau misalnya ini harganya, Pak? 4,5 juta Pak. 4,5 ya. Oke. Bahannya kayu ya, besi ya Pak? Besi sama ada peredam panas. Ini Pak, ini salah satu ya ini bentuk kreasi. Ini kreasi saya. Ya kayu-kayu bekas Pak lah ini. Saya kayu-kayu bekas. Mungkin kalau orang yang nggak paham, ini kan hanya jadi kayu bakar Pak. Iya betul. Iya. Nah ini kalau dibikin kayak gini kan ada manfaat. Iya. Dan ini kayunya ya rata-rata udah tahan uji. Kayu-kayu korosi, bekasan-bekasan kayak gini ya. Ya minimal ada manfaat lah. Iya. Saya pernah dapat kayak gini order dari Jakarta itu 20 unit. Buat kafe. Biasanya di rumah-rumah yang ini ya Pak ya, rumah kandang kebo gitu ya. Ya betul Pak, rumah kandang kebo. Lah kandang kebo sekarang juga udah mulai langka Pak. Udah langka ya. Langka barangnya, banyak peminatnya, langka barangnya. Iya. Barang yang sudah hilang Pak, yang sudah langka sekali bahkan nggak ada apa Pak? Ya kayak rumah itu apa? Kandang kebo udah langka sekarang. Banyumas kami gombong jarang sekali. Palingnya modifan, jadi repro lah. Repro ya. Repro. Kalau yang masih ada ya Jawa Timur. Jawa Timur masih banyak. Tapi kalau di Banyumas ya langka. Di Banyumas langka. Cukup ya Pak? Oke, makasih. Terima kasih. Makasih Pak. Assalamualaikum. Makasih Pak Kumis. Sukses selalu buat Pak Jarod. Sama-sama berjuang.